semuanya, kembali lagi di Podzi, podcast bergizi. Oke, perkenalkan nama saya Karissa Kristi Betania Susanto, biasa dipanggil Karissa. Di sini kita akan membahas tentang apa itu MBG dan MBG itu kira-kira baik atau enggak ya. Tapi sebelum kita lanjut, aku nggak akan sendirian nih di sini. Aku bakal ditemenin sama bintang tamu kita, Kakak Galang. Iya, Kak Galang. Gimana kabarnya nih akhir-akhir ini ya, Kak? Kabarnya baik ya. Baik banget. Terus kesibukannya lagi ngapain deh? Kemarin nih. Tidur, Keren, jajan, keren banget. Pengangguran. Oh my god, gak nanyain kabar aku? Kabarnya kayaknya lebih baik sih, Kanda. Sibuk Enggak. sepertinya. Enggak dong. Saya sama kok, Kak, seperti kakaknya. Cuman bedanya lagi serak aja. Maaf ya guys kalau lagi serak ya suaranya. Ngomong-ngomong masalah serak-serak, Anjay. asik. Ini kita ngebahas sesuatu yang bergizi nih. Apa tuh? Makanan. Apa? Tentang makanan-makanan nih, Kak. Iya. Kalau ngebahas makanan apa sih yang di pikiran Kakak? MBG ya. MBG. Ini langsung ke MBG aja Iya, ya. soalnya kan lagi apa ya? Lagi viral ya hits sekarang banget. tuh. Iya, lagi hits ya. Iya sih, bener juga. Kalau dipikir-pikir kita kan lagi di masa pemerintahan presiden Iya. yang baru dan Pak Jokowi ini. betul, dan dia mempunyai visi misi tentang MBG. Jadi menurut Kakak sih MBG itu gimana sih dengan ada munculnya MBG ini gitu? Dengan munculnya MBG itu terdapat berbagai dampak yang bukan agak lagi ya, emang kompleks banget. Kompleks Ada, banget ya. Ini ya garis besarnya itu ada 2, dampak positifnya dan negatifnya. Kita akan bahas positifnya dulu aja deh. Yang positif Yang dulu positif nih. aja dulu. Berarti MBG positif ya? Ya ada sisi positifnya. Pasti ada. Yang pertama tuh ini, dampaknya tuh bagi siswa dulu. Siswa tuh jadi kebutuhan gizi sehari-harinya tuh terpenuhi. Nggak bingung kayak, aduh jajan apa Jajan apa ya? Aduh duitku hilang akhir bulan. lebih hemat juga. Setuju. Terus ini nggak jajan di luar, jadi lebih sehat. Lebih sehat. Banyak banget ya jajanan di luar tuh kayak micin gitu nggak sih? Terus jelek banget apa itu ya, nggak bersih kadang. Betul. Bikin Dirubungin sakit lalat gitu. ya kan? No, nggak baik. Nah, ada juga dampak baiknya tuh untuk orang tua. Yang pertama tuh orang tua jadi lebih hemat. Kayak biasanya tuh ini anaknya mau dibekalin apa ya gitu. Bingung ya orang tua. Bingung juga. Jadi terus pengeluarannya tuh lebih sedikit, jadi lebih fokus ke bayar sekolah mungkin atau kebutuhan sekolah bisa. Mungkin juga untuk orang tua yang kerja pagi-pagi nggak sempet nggak usah bingung. Iya, biasanya tuh kalau orang tuanya kerja, apalagi yang berangkat pagi kayak mungkin orang tuanya PNS gitu jadi nggak bingung gitu. Orang tua saya PNS loh, ya, kebetulan banget. Tapi banget. kakaknya udah nggak sekolah lagi, udah nggak SMA, jadi nggak dapet ya. Iya, sedih banget nih saya. Terus ada dampaknya buat masyarakat juga yang bukan orang tua, bukan siswa. Apa tuh? Membuka lapangan kerja kan. Oh, betul sekali. Iya, kan MBG itu otomatis buat kayak dapur umum kan. Betul. Itu kan membutuhkan banyak sekali karyawan-karyawan tenaga kerja ya. Otomatis masyarakat tuh bakal diambil untuk diperkerjakan. Nah, itu tuh kayak membantu ibu rumah tangga. Setuju banget. Yang mereka tuh sebenarnya bisa masak tapi nggak bisa disalurkan kan keahliannya itu loh. Kan biasanya kalau di resto gitu tuh kan mungkin harus chef gitu. Nah, kalau di dapur umum MBG itu kayak ibu rumah tangga biasa gitu masih bisa ya. Jadi membantu banget. Setuju. Dampaknya itu nggak cuman ke siswa sama yang orang tua punya siswa itu loh.
tapi wali masyarakatnya siswanya. juga Iya. ya. Jadi MBG itu positif. Positif. Tapi ini ada tapinya. Aduh, ada tapinya. Ada dampak negatifnya juga. Aduh. Nah, ini yang kita akan bahas tuh agak banyak sepertinya. Waduh. Banyak kasus, soalnya di MBG ini lumayan banyak kasus yang Tricky agak banget ya tricky kan. banget Tricky soalnya banget. kan mengait makanan ya. Makanan tuh harus apa ya, bahasa Indonesianya tuh kayak harus telaten gitulah. Telaten. Nggak bisa sembarangan. Steril. Bagus, Ya. bergizi gitu ya. Yang pertama viral banget ini. Yang banyak ini anak keracunan. Aduh, itu oh my god. Jadi takut nih. Itu tuh kayak apa ya, faktornya menurut saya, faktor dari anak keracunan tuh banyak. Apa tuh yang pertama? Yang pertama ini kan MBG itu dipersiapkan dari malam ya. Benar. Kadang diserahkannya ke anak-anak itu jam 9, jam 10. Jam-jam istirahat iya, gitu ya. Tapi masaknya tuh kadang jam 10 malam udah dimasak. Aduh. Jam 12 malam udah dimasak. Nah, itu tuh kayak sudah berapa jam ya itu? Itu sudah basi nggak sudah sih, Kak? lama. Jadi Iya. anak-anak tuh kadang nerimanya tuh kadang udah mau basi. Udah nggak fresh. Iya, kalau mungkin anak SMA kan tahu ini basi atau gimana, jadi nggak dimakan. Tapi kalau anak SD kan kadang nggak tahu ya, asal tetap makan dimakan aja. Betul. Nah, itu yang agak tricky banget. Bener. Mungkin minim juga pengawasan dari guru, itu. ya kan? Soalnya kemarin tuh ada yang ini hampir berapa ya? Hampir 100 apa 150 siswa itu dibawa ke rumah sakit. Setelah dicek, itu makanannya tuh ada satu lauknya itu yang basi. Nah, itu tuh pada nggak dicek sama anak-anak. Kebetulan yang dapet anak SD. Jadinya aduh, pada anak dibawa SD ke rumah loh. sakit. Nah, yang kedua ada ini berita tentang tidak sesuainya bahan makanan. Aduh, bener ini. Saya juga pernah dengar nih, Kak. Ini sungguh-sungguh sampai memakan banyak ya, banyak korban ini masalahnya. Yang kemarin tuh yang viral ini pakai daging hiu. Iya. Kayak hiu. Kayak itu tuh bukan bahan makanan yang biasa dimakan oleh orang Indonesia. Setuju banget. Siapa sih yang mau makan hiu ya? Mungkin di negara-negara lain tuh banyak, tapi di Indonesia tuh cukup jarang dan tidak terbiasa. Itu tuh faktor juga. Itu dan pengolahannya mungkin kurang benar gitu ya. Soalnya ada beberapa jenis hiu tuh yang beracun. Betul. Jadi mungkin pakai jenis hiu yang beracun. Yes girl. Gimana ini I don't know. Aduh. Harus pengawasannya lebih ketat lagi sepertinya. Jadi negatifnya di situ ya, Kak ya. Terus ada lagi nih. Apa tuh? Banyak juga ya. Yang hot banget di TikTok. Oh my god, apa tuh? Menunya tuh tidak sesuai dengan budget yang diberikan. Aduh, itu tuh sebenarnya tuh programnya bagus, tapi itu bukan masalah dari atas sih sebenarnya. Tapi di bawah ya, di tengah-tengah ini loh. Ini yang mengelolanya itu agak ngawur sebenarnya. Soalnya dikasih budget berapa, cuman dikasih kacang goreng, air mineral atau apa, terus roti. Kan itu tidak mencukupi gizi anak-anak ya. Bener banget. Mending beli sendiri ya sih. Iya, mending beli sendiri. Kayak uangnya yang dikasih berapa jadinya apa gitu ya. Itu larinya kemana hari ini? Aduh, no ya. Tidak tahu, soalnya kayak apa ya? Itu tuh kasihan anak-anaknya. Setuju. Ya ampun, itu tuh buat energi seharian cuma dikasih roti sama kacang ya ampun. Kalau saya sendiri pribadi kayak itu ini cuma cemilan. Bener lagi. Gak kenyang. Cemilan tapi kok dikasih nasi kan aneh. Aneh banget, aneh. Terus ini ada yang agak gimana ya, perdebatan antara dua belah pihak di sosmed. Penggunaan apa itu ya? Micin. Kan kadang banyak yang mengeluh nih anak-anak. Kenapa tuh? Makanannya nggak enak.
Oh. Kan kadang cuma dikasih garam kan. Bener. Oh my god, kayak kadang anak-anak suka kok asin aja ini, kadang hambar. Penggunaan micin tuh kadang ada baik ada buruknya. Ada baik ada buruknya ya. Tapi sebenarnya itu tuh boleh-boleh aja, sah-sah aja, asalkan menggunakannya dalam takaran yang pas. Pas secukupnya. Ya, soalnya ada ahli gizi tuh yang menyarankan pakai garam aja, soalnya micin tuh nggak bagus gini. Padahal di sisi lain garam tuh memiliki kandungan natrium sebanyak 40%, sedangkan untuk micinnya sendiri itu hanya 12 sampai 13, berapa gitu. Nah, itu kan iya. kalau pakai garam aja tuh natriumnya banyak loh. Justru malah lebih parah ini, ya lebih dari parah, micin ya. iya. Terus kalau gunain micin nanti yo kayak pengawetnya gitu kan juga banyak. Iya. Jadi nggak bagus juga. Jadi sebenarnya iya. seperlunya aja. Mungkin bisa dibuat kayak takaran 2:1, kayak menggunakan ini micinnya 2 gram. Nah, untuk garamnya bisa 1 gram. Itu bisa banget untuk 1 porsi. Nah, nanti dikalikan untuk berapa porsi gitu. Soalnya kalau gitu. udah garam aja tuh udah rasanya nggak enak. Terus anaknya juga nggak mau makan iya, jadinya kan. Terus kandungan natriumnya tuh tinggi. Justru lebih banyak. Ilmu baru ya nih guys ya. Disimak baik-baik ya. Tapi aku mau nanya nih Kak, tentang negatifnya ini tadi ya. Ada juga nih beberapa bahan makanan yang tidak sesuai dengan daerahnya. Oh iya, itu. Itu gimana menurut Kakak? Lebih baik disesuaikan sama daerahnya, kayak soalnya perut apa ya? Perut orang tuh beda-beda nggak sih? Ya, di berbagai daerah tuh ada kayak kebiasaan yang beda. Seperti contohnya kalau gimana di tuh? Papua pakainya sagu. Bisa pakai menunya iya. tuh sagu sama ikan apa itu? Ikan kuah kuning ya kalau sana. Kapurung ya? Kuah kuning? Apa? Ya kayaknya kuah kuning ya, kuah kuning. Ya bisa itu. Mulai. Nah, kalau di mana? Kalau di Sulawesi mungkin bisa kapurung gitu-gitu. Jangan malah dikasih burger ya, gitu-gitu, jangan, kasihan. Nanti mereka tuh kayak jadi nggak apa ya, terbiasa sama sagu lagi, terus nanti susah ke depannya. Soalnya kan hidupnya di tanah Papua, di tanahnya masing-masing, dan ada kebiasaan itu dan nggak bisa dihilangkan. Susah itu ya. Mana dikasihnya tuh burger yang kayak begitu, gitu yang nggak pure. Iya, kadang dagingnya tuh bukan daging asli ya. Itu nggak baik buat kesehatan. No. Okay. Keren banget. Mungkin itu aja ya sih yang bisa itu yang saya negatifnya sampaikan. Ya. Selebihnya tuh masih banyak. Tapi kita rangkum segitu aja, soalnya waktunya terbatas ya teman-teman. Aku mau menyebutkan banyak, kasihan nanti kalian bosan. Ih, lucu. Baik banget kakak Galang satu ini ya guys. Kita belajar bersama. Lucu. Oke guys, setelah yang disampaikan dari narasumber kita kakak Galang, jadi itu MBG tuh kesimpulannya gimana sih kak? Kesimpulannya tuh baik, tapi banyak yang harus diperbaiki seperti yang kita bahas tadi. Mungkin lebih baik ke depannya. Betul, jadi semua tuh ada sisi positif dan negatifnya ya. Tapi kita bisa bersama-sama kok memperbaiki itu. Iya, masalahnya karena MBG ini sering banyak yang menyalahgunakan, jadinya pada kutip jadi dipandang jelek gitu ya. Makasih banget loh kak sudah hadir di podcast Podzi kali ini. Oke, buat kedepannya teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Dan kita bakal ngadain podcast lainnya. Dadah.